Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran PPKN bersama Ustazah Astri. Nah teman-teman, sebelumnya Ustazah Astri ucapkan minal aizin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Nah teman-teman, sebelum memulai alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warjukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Nah teman-teman, Ustazah Astri izin untuk menyampaikan pijakan terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan teman-teman duduk tenang. Lalu yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek dengan tuntas. Dan yang keempat, pastikan beres-beres setelah tuntas mengerjakan proyek. Kita teman-teman masih di tema 8 ya, tentang keselamatan di rumah dan perjalanan. Nah, kita akan membahas ke subtema 2, yaitu tentang menjaga keselamatan di rumah. Nah, teman-teman, kita di subtema 2, yaitu akan membahas mengenai menjaga keselamatan di rumah. Lalu, untuk materi PPKN-nya adalah tentang persatuan dalam kegiatan olahraga di sekolah. Baik teman-teman, kita akan membahas mengenai subtema 2, yaitu menjaga keselamatan di rumah. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 201, dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan, kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Nah, menjaga keselamatan di rumah. Apa ya menjaga keselamatan di rumah? Menjaga berarti mengawasi sesuatu supaya tidak mendatangkan bahaya. Nah, apa itu bahaya? Bahaya adalah segala sesuatu yang mendatangkan kerugian. Apa itu keselamatan? Keselamatan adalah suatu keadaan aman, baik secara fisik maupun sosial. Nah, pasti teman-teman tidak asing lagi ya mendengar mengenai rumah. Rumah adalah bangunan yang dijadikan tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu teman-teman ya pengertian mengenai menjaga keselamatan di rumah. Nah, di dalam rumah terdapat perlengkapan rumah tangga. Ya, beberapa perlengkapan rumah tangga tersebut seperti pisau, gunting, dan jarum. Nah, perlengkapan rumah tangga tersebut memiliki ujung yang tajam dan harus disimpan pada tempat yang aman. Nah, membersihkan kamar mandi dan dapur supaya tidak licin. Membersihkannya dengan cara menyikat lantai menggunakan sabun pembersih. Lantai kamar mandi yang tidak dibersihkan akan menumpuk kerak kotoran. Kerak kotoran yang menempel di lantai kamar mandi akan menyebabkan lantai menjadi licin. Lantai yang licin akan menyebabkan terbentur dan terjatuh. Ketika terjatuh akan mengakibatkan cedera bagi penghuni rumah. Jadi teman-teman, pastikan teman-teman sering membersihkannya ya, yaitu daerah kamar mandi dan lantai dapur. Lalu ada obat serangga teman-teman. Nah, obat serangga berfungsi untuk mengusir dan membunuh serangga. Obat serangga berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia karena mengandung bahan kimia. Jika bahan kimia tersebut tercium atau tertelan, maka akan menyebabkan bahaya seperti keracunan. Apa itu keracunan ya teman-teman? Keracunan adalah kondisi yang disebabkan oleh menelan dan mencium bahan kimia. Jadi pastikan teman-teman hati-hati ya jika teman-teman menemukan obat serangga di dalam rumah. Jadi pastikan teman-teman tidak tercium atau tertelan dan itu akan menyebabkan teman-teman keracunan. Jadi hati-hati ya teman-teman menyimpannya di tempat yang aman. Lalu, teman-teman, jika terdapat tangga yang tinggi di dalam rumah, pastikan memasang pagar penjaga. Nah, pagar penjaga bisa dipasang di atas dan di bawah tangga untuk keselamatan penghuni rumah yang mempunyai anak kecil. Nah, itu ya teman-teman. Pastikan mengunci pintu dan jendela ketika sendirian di rumah. Nah, mengunci pintu dan jendela mencegah orang yang tidak dikenal masuk rumah.
Jika tidak mengunci pintu dan jendela, maka akan berpotensi terjadinya pencurian. Pastikan juga menyimpan barang berharga di tempat yang aman. Nah, menyimpan barang berharga di tempat yang aman akan meminimalisir terjadinya kehilangan. Jika teman-teman di rumah sendirian, pastikan teman-teman mengunci pintu dan jendelanya. Nah, teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas ke materi PPKN, yaitu tentang persatuan dalam kegiatan olahraga di sekolah. Persatuan dalam kegiatan olahraga di sekolah. Teman-teman boleh lihat gambar di bawah ini. Nah, Udin dan teman-temannya sedang bermain melempar dan menangkap bola di kolam renang. Nah, bermain melempar dan menangkap bola merupakan bagian dari olahraga. Melakukan kegiatan olahraga boleh dengan siapa saja teman-teman. Nah, contohnya adalah Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Bahasa daerah mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka tetap berolahraga dengan rukun. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Itu ya contohnya teman-teman. Sikap persatuan juga dapat kita terapkan dalam kegiatan olahraga. Nah, untuk memenangkan permainan dalam olahraga, kekompakan antar pemain dalam satu tim harus dipelihara. Misalnya, dalam olahraga sepak bola, sikap tidak mau mengoper bola atau mau mencetak skor sendiri dapat merusak kerjasama tim. Akibatnya, tujuan bersama untuk memenangkan permainan tidak dapat tercapai. Nah, selain bekerja sama, kita juga harus mengembangkan sikap sportif dalam berolahraga. Sikap sportif artinya bersikap jujur dalam bermain, serta mentaati peraturan permainan. Dengan memelihara sikap sportif, kita dapat bermain dan berolahraga dengan rukun. Rukun dalam kegiatan olahraga. Nah, dalam olahraga kelompok, kita akan bermain dengan banyak teman. Mereka bisa saja berbeda agama ataupun suku bangsa dengan kita. Namun, kita harus tetap menjaga kekompakan saat bermain. Kita juga harus bersikap sportif terhadap lawan bermain. Nah, sikap sportif dalam bermain dapat menciptakan kerukunan. Selanjutnya, contoh kegiatan olahraga yang menunjukkan persatuan di sekolah. Yang pertama adalah kasti teman-teman. Ya, pasti teman-teman tidak asing lagi ya mendengar permainan tersebut, kegiatan olahraga tersebut yaitu kasti. Lalu yang kedua lari atau bola estafet. Lalu yang ketiga adalah sepak bola. Pasti teman-teman sering ya bagi teman-teman laki-laki. Lalu yang keempat adalah kucing jongkok. Selanjutnya yang kelima melempar dan menangkap bola. Itu ya teman-teman contoh kegiatan olahraga yang menunjukkan persatuan di sekolah. Apa ya manfaat yang bisa kita ambil teman-teman dalam mempelajari materi ini? Yang pertama teman-teman akan mengetahui makna persatuan dalam kegiatan olahraga di sekolah. Selanjutnya teman-teman akan mengetahui sikap yang persatuan dalam berolahraga. Selanjutnya mengetahui contoh kegiatan olahraga yang menunjukkan persatuan di sekolah. Apa ya kesimpulannya teman-teman? Sikap persatuan dapat kita terapkan dalam kegiatan olahraga. Untuk memenangkan permainan dalam olahraga, kekompakan antar pemain dalam satu tim harus dipelihara. Kita juga harus mengembangkan sikap sportif dalam berolahraga. Sikap sportif artinya bersikap jujur dalam bermain serta mentaati peraturan permainan. Itu ya teman-teman kesimpulannya. Baik, kita akan membahas mengenai proyek PPKN. Nah, proyek PPKN yang pertama teman-teman menuliskan contoh kegiatan olahraga yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Ya, menunjukkan keragaman. Jadi teman-teman boleh menuliskan contoh kegiatan olahraga apa saja yang teman-teman sudah ketahui. Lalu yang kedua, pernahkah kegiatan olahraga di atas kamu lakukan? Misalnya bermain sepak bola atau kegiatan olahraga sepak bola, teman-teman boleh gambarkan ya salah satu kegiatan olahraga yang pernah teman-teman lakukan. Itu ya teman-teman proyeknya. Boleh teman-teman diwarnai juga ya agar terlihat rapi dan bagus. Itu ya teman-teman proyeknya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ustazah Asih sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan informasi kepada teman-teman.
Ustazah cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.